Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi dasar-dasar akuntansi dengan membahas latihan mengenai pencatatan akuntansi dan kegiatan perusahaan. Nah, ini adalah soal yang akan kita buatkan dalam pencatatan akuntansi sederhana. Ini dia soalnya. Yang diminta adalah catatlah transaksi yang dilakukan oleh klinik bersalin Bunda dengan menggunakan pos-pos yang diberi nama sebagai berikut. Ada kas, kemudian peralatan, utang bank, modal Yusuf. Nah, ada 4 ya kas yang akan kita buat. Ada 4 pos yang akan kita buat, yaitu kas, peralatan, utang bank, dan modal Yusuf. Nah, baiklah, kita akan mengerjakannya. Langkah yang pertama, kita akan membuat pos-pos seperti yang disebutkan di soal. Tadi ada 4 pos, yaitu kas, peralatan, utang bank, dan modal Yusuf. Nah, kita buatkan dulu pos-posnya. Itu adalah kas, kemudian peralatan, kemudian utang bank, dan modal Yusuf. Nah, yang termasuk aktiva itu adalah kas dan peralatan, sementara yang termasuk pasiva adalah utang bank dan modal Yusuf. Sekarang langsung saja kita kerjakan soal yang A. Dr. Yusuf menyetorkan uang sebesar 25.000 kepada klinik bersalin Bunda. Klinik bersalin Bunda ini punya Pak Yusuf ini ya. Artinya ada uang yang masuk ke dalam usahanya. Nah, kalau ada uang yang masuk dan keluar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, artinya itu akan mempengaruhi kas. Dan kalau untuk yang bagian pasifanya itu akan mempengaruhi modal. Jadi kas kita akan bertambah karena ada dana yang masuk sebesar 25.000 dan modal kita pun akan bertambah sebesar Rp25.000. Soal yang B, permohonan kredit klinik bersalin Bunda kepada Bank Agung sebesar 50.000 telah disetujui dan hari ini ditarik seluruhnya ke dalam rekening klinik bersalin Bunda. Artinya ada lagi dana yang masuk akibat peminjaman uang kepada bank. Nah, kas kita pun akan dipengaruhi lagi, bertambah sebesar 50.000. Kemudian karena kita itu mendapatkannya dengan cara berhutang kepada bank, maka utang bank kita pun akan bertambah sebesar Rp50.000. Soal nomor 3, klinik bersalin Bunda membeli peralatan kedokteran dan peralatan lainnya sebesar Rp60.000. Artinya apa? Ada uang yang keluar untuk membeli peralatan. Kas kita pastinya akan berkurang kembali sebesar Rp60.000. Nah, kalau berkurang kita tandai dengan tanda kurung atau negatif. Nah, kemudian apa yang dipengaruhi? Karena tadi dia untuk membeli peralatan, maka peralatan kita akan bertambah sebanyak Rp60.000. Nah, ini adalah contoh transaksi yang hanya mempengaruhi bagian aktiva saja. Pasifanya tidak dipengaruhi. Ini dia contohnya ya. Kas berkurang, peralatan bertambah. Transaksi berikutnya yang D, honorarium dari pasien yang diterima selama sebulan sebesar 5.000. Berarti ada uang lagi yang masuk ke dalam usaha kita dan itu akan mempengaruhi kas. Kas kita akan bertambah sebesar 5.000 dan modal juga akan bertambah sebesar 5.000. Soal yang E, membayar sewa ruangan untuk bulan Januari 2000A sebesar
1000 sebesar 2.500. Nah, artinya apa? Ada uang yang keluar untuk membayar sewa ruangan, dan itu akan mempengaruhi kas. Kas kita akan berkurang sebesar 2.500, kita beri tanda kurung, dan modal pun akan berkurang sebesar 2.500. Transaksi yang F, membayar gaji bidan dan juru rawat sebesar 1.250. Artinya ada uang yang keluar kembali, dan itu akan mempengaruhi kas. Bagaimana kondisi kas kita? Berkurang lagi sebesar 1.250, dan modal Yusuf pun akan berkurang juga sebesar 1.250. Soal selanjutnya yang H, membayar kwitansi listrik dan telepon sebesar 300. Berarti ada uang lagi yang keluar untuk membayar listrik, air, dan telepon sebesar 300, dan itu akan mempengaruhi kas menjadi berkurang sebesar 300, dan modal Yusuf pun akan berkurang sebesar 300. Soal yang H selanjutnya, mengangsur pinjaman bank sebesar 750.000 rupiah. Artinya ada dana yang keluar dan itu akan mempengaruhi kas. Maka kas kita akan berkurang sebesar 750 rupiah, dan karena dia itu untuk mengangsur utang bank kita pun akan berkurang sebesar 750 rupiah. Soal yang terakhir itu I, mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.000 rupiah. Ada dana yang keluar dari perusahaan kita, berarti itu akan mempengaruhi kas. Kas kita akan berkurang sebesar 1.000, dan modal kita pun akan berkurang sebesar 1.000 rupiah. Oke, sampai di sini selesailah tugas pencatatan akuntansi kita dalam bentuk yang paling sederhana pada kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah atau nilai sisanya, atau bahasa ekonominya adalah menghitung saldonya berapa. Ini berarti caranya 25.000 tambah 50.000 kurang 60.000 tambah 5.000 kurang 2.500 kurang lagi 1.250 kurang 300 kurang 750 kurang 1.000, hasilnya adalah 14.200. Peralatan ini 60.000. Utang bank 50.000 kurang 750 rupiah menjadi 49.250. Untuk modal Yusuf 25.000 tambah 5.000 kurang 2.500 kurang 1.250 kurang 300 kurang 1.000, hasilnya adalah 24.950 rupiah. Nah, yang akan kita cek itu dalam pencatatan akuntansi harus sama antara jumlah aktiva dan pasiva. Di sini sudah kita ketahui aktivanya itu adalah kas dan peralatan, sementara pasifanya adalah utang bank dan modal Yusuf. Jadi, jumlah total kas dan peralatan harus sama dengan jumlah total utang bank dan modal Yusuf. Di sini kita akan cek apakah sama penjumlahan ini dengan penjumlahan utang bank dan modal Yusuf. Kita jumlahkan 14.200 tambah 60.000 adalah 74.200. 49.250 tambah 24.950 hasilnya adalah 74.200. Nah, hasilnya ini sama. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.